Boleh diperkenalkan nama ibu siapa? Perkenalkan, nama saya Citra. Saya ibunda dari Zahwa Ataya Gerdi dengan diagnosa sindrom netrofik resistant steroid. Boleh diceritakan awal mula Zahwa sakit karena apa? Awal mulanya Zahwa sakit itu di bulan puasa. Awal mulanya berat badan Zahwa tiba-tiba naik secara perlahan-lahan. Dalam 1 minggu itu berat badannya naik 7 kilo. Jadi awal mulanya saya mikirnya Zahwa hanya gemuk biasa, tapi badannya itu setiap sekali saya pijit itu dagingnya masuk ke dalam. Jadi saya pikir apakah anak ini biri-biri atau apa gitu. Jadi setelah itu, setelah hari Lebaran, saya bawa ke Rumah Sakit Sudarso. Jadi dengan dokter sana waktu itu pertama kali dokternya mendiagnosa ini kemungkinan besar anak ini bocor ginjal. Setelah itu Zahwa dirawat dan melakukan tes-tes seperti tes darah, USG dan lain-lain, dan dokter memastikan kalau Zahwa memang bocor ginjal atau sindrom netrofik. Bagaimana perasaan ibu sewaktu Zahwa didiagnosa penyakit tersebut? Waktu dokter memberitahu diagnosa Zahwa sindrom netrofik atau bocor ginjal, waktu itu hati saya sangat-sangat hancur. Saya kaget dengarnya, anak sekecil ini kok bisa gitu. Padahal saya waktu itu benar-benar sama anak itu benar-benar menjaga, dari makanan, dari semuanya saya sangat menjaga. Tiba-tiba dokter bilang kalau anak saya sakit seperti itu. Waktu itu rasanya dunia saya rasanya runtuh gitu. Saya langsung nggak tahu lagi, harus mikir, ya Allah kenapa anak saya sakitnya seberat ini gitu. Saya mikir apa salah saya, apakah dosa saya gitu, kenapa sampai anak saya sakit seberat ini. Belum lagi waktu itu saya harus memikirkan gimana kelanjutan kedepannya anak saya, karena kami waktu itu ayahnya Zahwa juga dalam keadaan waktu itu nggak ada pekerjaan yang tetap dengan penghasilan yang sangat minim. Waktu itu juga Zahwa waktu didiagnosa sindrom netrofik kami nggak punya BPJS, bahkan juga nggak punya pegangan yang cukup untuk waktu itu membayar rumah sakit. Pengobatan apa yang saat ini dijalani Zahwa? Untuk saat ini Zahwa masih melakukan kemo NP+ yang ketiga, rencananya di bulan depan. Tapi setelah NP+ yang ketiga, dokter bilang kemungkinan akan dihentikan karena dengan kemarin hasil biopsinya kata dokter Zahwa sindrom netrofiknya tipe yang tersulit. Jadi kemungkinan besar Zahwa tidak dapat disembuhkan, akan mengkonsumsi obat-obatan ginjal seumur hidupnya. Dosis-dosis obat Zahwa juga akan diturunkan dengan dosis yang sangat rendah biar aman dikonsumsi Zahwa seumur hidupnya. Apa pekerjaan Bapak dan Ibu Zahwa? Saya tidak bekerja, saya hanya ibu rumah tangga. Sedangkan ayah Zahwa hanya seorang ojek online yang berpenghasilan sehari-harinya sangat kecil. Biasanya bisa dapat 100.000, maksimalnya itu kadang dapatnya 120.000. Tapi kadang kalau misalnya keadaan cuacanya lagi hujan, kadang kami itu cuma dapat satu harinya 50.000 aja. Apakah ibu memiliki BPJS untuk Zahwa? Sebelum Zahwa pertama kali didiagnosa dengan sindrom netrofik, waktu itu saya belum punya BPJS. Jadi saat itu Zahwa dirawat dengan kami meminjam uang dari keluarga, dan waktu itu kami juga mengajukan surat tidak mampu ke rumah sakit untuk agar biaya rumah sakit Zahwa saat itu diringankan. Setelah 14 hari waktu Zahwa dirawat, BPJS itu barulah aktif. Kesulitan apa yang ibu rasakan sewaktu menjalani pengobatan? Kesulitannya waktu itu banyak sekali. Yang terutama itu adalah biaya. Kami waktu di diagnosa itu kami benar-benar bingung karena kami benar-benar nggak punya uang untuk biaya rumah sakit, biaya menebus obat atau biaya lain-lainnya. Waktu Zahwa sakit, otomatis ayahnya juga kerjanya nggak fokus. Penghasilannya ya, kalau ayahnya kerja, kami bisa makan di hari itu. Sedangkan kalau ayahnya nggak kerja, ya kami nggak tahu ke depannya apa. Sedangkan untuk obat-obatan kadang juga banyak yang tidak di-cover BPJS. Seperti saat ini juga Zahwa harus mengirim darahnya ke Amerika dengan biaya 6 juta rupiah. Sedangkan kami di sini sudah hampir 3 bulan, ayahnya nggak ada pekerjaan apa-apa sama sekali. Boleh diceritakan tidak suka duka saat mendampingi Zahwa? Dukanya itu ya waktu saya ngelihat anak saya harus ditusuk dengan jarum
berbelasan kali bahkan puluhan kali untuk memasukkan obatnya, dengan kondisi badannya, matanya yang bengkak, perutnya, vaginanya yang bengkak. Saat itu waktu saya ngeliat itu hancur sekali hati saya. Dia harus ditusuk berkali-kali biar obatnya bisa masuk ke dalam darahnya. Sedangkan biasanya juga kalau udah setelah obatnya masuk, belum lagi ada efek-efek samping. Setelah itu biasanya dianya sakit kepalanya, dukanya gawat. Walaupun dia sakit, tapi dianya tuh nggak pernah yang kayak anak lain yang mengeluh gitu ya. Dia tetap semangat, dia nggak pernah dibawain happy, masih bisa jadi nyanyi, masih bisa tiktokan, masih bisa, pokoknya dia ceria gitu, nggak kayak orang sakit. Kondisinya masih nggak kayak orang sakit, dia tetap semangat, masih selalu kalau dia sakit kadang, bunda, dede mau sholat, katanya, dede mau apa, dede mau doa, dede mau sembuh, katanya gitu. Dede mau sembuh, dede mau doa sama Allah, dede mau sembuh. Apa harapan ibu untuk Zahwa ke depannya? Harapan saya untuk Zahwa ke depannya, saya berharap semoga Zahwa bisa hidup normal seperti anak-anak lainnya. Semoga Zahwa bisa melanjutkan hidupnya, semoga Zahwa bisa tumbuh dengan dicita-citakannya seperti yang diinginkannya, seperti anak-anak lain pada umumnya. Untuk saat ini bantuan seperti apa yang dibutuhkan Zahwa? Untuk saat ini kami membutuhkan biaya seperti biaya transportasi, biaya obat-obatan yang tidak di-cover BPJS, dan biaya kebutuhan Zahwa juga yang cukup banyak. Dari mana ibu tahu rumah singgah Yayasan Sahabat Ayah Sarah? Saya tahu Yayasan Sahabat Ayah Sarah dari Rumah Zakat Pontianak yang waktu itu membantu pengobatan Zahwa di Pontianak. Jadi dari Rumah Zakat Pontianak waktu itu memberitahu, menghubungkan ke Mama Mentari waktu saat itu untuk Zahwa dimasukkan ke rumah singgah Sahabat Ayah Sarah. Selama di rumah singgah Yayasan Sahabat Ayah Sarah, apa yang dirasakan? Di sini saya merasa saya tidak sendirian. Saya merasa di sini saya punya harapan yang besar untuk berjuang. Saya di sini merasa punya banyak dukungan. Saya punya tempat teman bercerita dengan teman-teman yang dari berbagai daerah dengan penyakit anaknya yang berbeda-beda. Dan di sini juga saya merasa sangat terbantu dengan dibantunya dari Sahabat Ayah Sarah ini dengan kebutuhan Zahwa yang alhamdulillah dibantu segalanya, dari pampers, dari kebutuhan lain-lainnya dan makanan sehari-hari. Apa harapan ibu untuk rumah singgah Yayasan Sahabat Ayah Sarah ke depannya? Harapan saya semoga Yayasan Sahabat Ayah Sarah dapat terus berkembang. Semoga Yayasan Sahabat Ayah Sarah banyak lagi donatur-donatur yang membantu. Semoga lebih banyak lagi pasien yang terbantu dengan adanya Yayasan Sahabat Ayah Sarah. Apa yang membuat ibu termotivasi untuk semangat melanjutkan pengobatannya Zahwa? Yang membuat saya termotivasi karena saya melihat kegigihan Zahwa. Karena Zahwa walaupun sesakit apapun, anaknya tetap semangat, tetap ceria, tetap bisa nyanyi, tetap bisa nari-nari, tetap bisa bermain, dan dianya selalu ingat kalau misalnya udah azan, dianya sholat, selalu berdoa, dia selalu minta, ya Allah, Dede mau sembuh. Itu yang buat saya, iya, anak saya harus sembuh. Saya akan berjuang sampai kapanpun untuk kesembuhan anak saya.